Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Ketika wafat, jasad orang ini tidak diterima bumi. Ternyata inilah penyebabnya. Bagaimana jadinya jika ada orang yang meninggal dunia, jasadnya tidak diterima bumi? Orang yang meninggal namun jasadnya tidak diterima bumi, bisa jadi orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Setiap tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran bagi kita agar selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tetap menyebut asma Allah ketika hendak menghadapnya. Namun ada seorang yang ketika meninggal jasadnya tidak diterima bumi. Kisah ini ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kisah Muhallam bin Jazamah. Karena kesalahan yang dilakukan oleh Muhallam bin Jazamah, jasadnya tidak diterima oleh bumi. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Muhallam bin Jazamah. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang ditugaskan untuk berhadapan dengan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Jadi sahabat Rasulullah ini bertempur melawan orang-orang munafik yang tidak suka dengan perkembangan ajaran agama Islam. Pada suatu hari, Muhallam bin Jazamah ini berhadapan dengan musuhnya yang bernama Amir bin Abbad. Kemudian mereka bertempur dengan menggunakan bela diri dan keahlian masing-masing. Akhirnya mereka bertempur. Pada saat itu, Muhallam bin Jazamah ini mampu unggul dalam pertempuran, sehingga Amir bin Abbad ini merasa terdesak. Amir bin Abbad ini kemudian berkata bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada saat itu akhirnya tidak diperdulikan. Muhallam bin Jazamah ini akhirnya membuat gugur Amir bin Abbad. Kemudian ada sahabat yang melihat kejadian tersebut dan melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Muhallam bin Jazamah ini dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Muhallam bin Jazamah, kepada engkau membuat lawan yang sudah mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti lawan ini sudah masuk Islam." Begitu ucapan Rasulullah SAW bertanya kepada Muhallam bin Jazamah. Namun Muhallam bin Jazamah membela diri di depan Rasulullah. "Wahai Rasulullah, ketahuilah bahwa Amir bin Abbad ini tidak sungguh-sungguh masuk agama Islam. Kalau dia mau masuk Islam, bukan pada saat pertempuran terdesak, di saat dia di tangan saya. Harusnya ketika di awal. Sehingga tidak terjadi pertempuran itu. Dia itu mengucapkan lafaz syahadat itu hanya sekedar untuk mengelabui atau sekedar membuat agar saya tidak membuatnya wafat," lanjut dia. Begitu alasan Muhallam bin Jazamah. Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada Muhallam bin Jazamah, "Wahai Muhallam bin Jazamah, jika engkau membelah hati lawanmu ini, apakah engkau mengetahui isi dalam hati yaitu adalah tidak sungguh-sungguh ingin masuk agama Islam?" Kemudian Muhallam bin Jazamah ini mendebat kembali, "Walaupun saya membelah hatinya, maka saya sendiri pun tidak akan mengetahui bahwa dia itu benar-benar akan masuk agama Islam ataukah tidak." Jadi terjadilah perdebatan antara sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW. Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW berkata lagi kepada Muhallam bin Jazamah, "Jika engkau tidak mengetahui isi hati seseorang, maka kenapa engkau tidak mempercayai lisan seseorang?" Beberapa hari kemudian, akhirnya sahabat Rasulullah akhirnya wafat.
Pemakaman disesuaikan dengan prosesi pemakaman Islam. Dimandikan, disolatkan, kemudian dikubur. Namun pada saat hendak dikubur, tanah tidak mau menerima tubuh Muhallam bin Jazamah. Sahabat Nabi saat itu sudah membuat liang lahat, kemudian memasukkan tubuh Muhallam bin Jazamah. Namun bumi tidak menerimanya, kemudian memuntahkannya. Tidak cukup sampai di situ. Ketika mencoba lagi kedua kali, juga sama dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali. Kesalahan dari Muhallam bin Jazamah selama ini adalah yang pertama, itu adalah membuat wafat orang yang sudah menyebut tahlil atau la ilaha illallah. Padahal dalam Islam, sesama muslim itu haram hukumnya untuk saling membunuh. Kemudian yang kedua adalah mendebat Rasulullah, maka bumi tidak menerima tubuh beliau sehingga memuntahkan sebanyak 3 kali. Sahabat Rasulullah merasa bimbang, lalu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mendatangi tempat tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, Rasulullah mendapatkan jawaban bahwa Allah hendak memberikan pelajaran atau hikmah kepada orang-orang yang masih hidup agar tidak melakukan perbuatan tersebut, bahwa yang namanya sesama muslim, sesama umat beragama Islam itu adalah saudara, tidak boleh saling membunuh karena itu hukumnya haram. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.